dan selamat. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di kemudian hari karena ini masih pertama kalinya kita bertemu. Jadi perkenalkan dulu, saya Bu Ari. Saya berempat ke sini dengan salah satunya yang tadi kan saja itu Bu Istiqomah. Saya dan Bu Istiqomah nanti akan menjadi fasilitator guru penggerak di sini, sehingga bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi, insya Allah kita akan bertemu beberapa kali. Sedangkan untuk administrasinya ini ada Mas Sigit, ada satu lagi Mas Agung yang ada di belakang yang mengurusi dokumen. Hanya berempat, seharusnya berlima, tapi kebetulan pada saat yang bersamaan kami ada kegiatan capacity building semua kalian kita bukan dari TPS. Sehingga Bapak Kapus mohon maaf, mohon izin Pak, tidak salam, dia tidak bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan seleksi satu. Tapi insya Allah sudah tadi sudah saya informasikan bagaimana kondisi di Kasongan ya, kalau ini bagaimana kondisi di Kasongan. Beliau berkenan untuk hadir di kegiatan pembukaan guru penggerak nanti di bulan Mei ya, ini masih lama, prosesnya masih cukup panjang. Sedikit aja informasi mengenai program guru penggerak kita. Ini adalah masuk dalam program Merdeka Belajar yang diusul oleh Mas Menteri, suka dipanggil Mas daripada Pak ya. Mas Menteri itu ini masuk episode kelima. Jadi kalau kita lihat Merdeka Belajar itu banyak sekali episode itu. Episode kelima dan sudah berlangsung untuk 4 angkatan. Hanya bedanya untuk 4 angkatan itu adalah pelatihannya daring selama 9 bulan. Nah, khusus untuk yang kita lakukan sekarang atau untuk daerah khusus itu dilakukannya tidak daring tetapi luring atau tatap muka seperti ini. Jadi daerah khusus itu daerah-daerah yang dianggap internetnya tidak mensupport untuk kegiatan daring. Mungkin ada yang bagus ya di daerah sini, tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain di kabupaten yang agak pinggir-pinggir, yang katanya Katingan Kuala itu katanya agak susah seperti itu. Jadi akhirnya untuk Katingan mendapatkan jatah yang dasus yang luring, yang tatap muka. Jadi nanti bertemu dengan saya secara tatap muka begini pelatihannya. Pelatihannya insya Allah ada 4 kali pertemuan. Jadi yang pertama itu nanti 9 hari. Jadi untuk pelatihan modul 1, jadi kita itu harus menyelesaikan 3 modul. Kalau di daring modul 1 itu 4 bulan, maka untuk luring itu 9 hari harus selesai. Jadi kita 9 hari itu langsung membahas satu modul itu 4 sub ya. Jadi ada 4 sub bagian. Jadi di situ tentang bagaimana tentang filosofi belajar dengan cara, filosofi pendidikan belajar dengan cara, bagaimana tentang nilai guru penggerak, visi guru penggerak seperti itu. Kemudian yang terakhir budaya positif. Itu akan kita bahas di modul 1. Itu kita akan tatap muka selama 9 hari. Insya Allah kegiatannya seperti ini. Jadi di sekolahan, kemudian kita akan belajar bersama dengan saya dan Bu Isti ya. Belajar bersama selama 9 hari. Tadi sempat saya tanyakan ke kampus kami, apakah kegiatan yang luring itu yang tetap apakah pesertanya menginap atau tidak itu belum bisa kami informasikan Bapak Ibu karena itu masuk anggaran tahun depan. Tetapi diupayakan itu bisa menginap karena kan bisa jadi peserta yang lolos itu peserta yang agak jauh ya, yang harus jarak tempuhnya cukup panjang. Sekarang sih ada beberapa peserta yang katanya harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk bisa sampai di sini. Itu kita sangat hargai semangat belajarnya karena itu kan berarti semangat ingin maju gitu ya. Dan itu penting buat membuat Katingan ini jadi maju gitu. Jadi guru penggerak ini sebenarnya memang untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun pemimpin manajemennya gitu. Jadi
sekarang untuk tahun depan itu kepala sekolah diambil semuanya dari guru penggerak, tidak ada lagi diklat calon kepala sekolah seperti itu. Jadi Bapak Ibu adalah calon pemimpin, jadi siapkan, minta Bapak Ibu siapkan diri gitu ya. Dan saya lihat sebenarnya selama saya menjadi fasilitator guru penggerak angkatan 1 yang sudah lulus, yang sudah 9 bulan selesai, jadi angkatan 1 sudah lulus, Bapak Ibu kita sudah bisa menyampaikan semua, mereka bisa, Anda pasti bisa itu. Itu bahwa sebenarnya yang membuat mereka sukses itu bukan karena mereka itu pintar, bukan, tapi karena mereka itu tangguh ya. Mereka itu sanggup bertahan menghadapi permasalahan yang mereka terima. Jadi misalkan permasalahan itu tidak hanya sekedar bagaimana menyelesaikan tugas, tetapi juga ada tugas lain Bapak Ibu sebagai guru, ada tugas Bapak Ibu sebagai kepala keluarga atau Ibu sebagai ibu rumah tangga, harus mengatur waktu bagaimana menyelesaikan tugas. Jadi itu yang sebenarnya lebih penting ya, kuat mampu bertahan menyelesaikan tugas-tugas sampai akhir. Jadi kalau hari ini hadir dimantapkan dulu niatnya supaya Bapak Ibu bisa melampaui kegiatan nanti dengan baik. Kemudian untuk modul 2 itu nanti kita akan ketemu lagi 7 hari. Jadi pulang dulu Bapak Ibu ada tugas, pulang itu tugasnya adalah aksi nyata. Bapak Ibu akan mempraktekkan apa yang sudah kami latih pada pelatihan tatap muka itu ke sekolah. Jadi bedanya kalau latihan yang lain selesai bye-bye, setelah itu gimana nggak ada ini. Kalau ini ada tindak lanjutnya, jadi pulang itu harus dipraktekkan di sekolah, kemudian dilaporkan pada saat pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya modul 2 itu 7 hari, kemudian untuk modul 3 juga 7 hari, kemudian terakhir itu panen. Istilahnya kami panen hasil belajar. Jadi selama belajar itu apa sih yang diperoleh? Pada saat panen itu kami akan mengundang bupati, kami akan mengundang komunitas di sekitarnya, misalkan ada komunitas literasi, mungkin ada komunitas yang lain, itu kita undang, guru-guru yang lain juga diundang, semua kepala sekolah diundang. Jadi Bapak Ibu pada saat panen hasil belajar itu mereka akan melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh guru penggerak selama belajar. Nah, pada saat itu harapannya adalah bupati juga tahu bahwa kita punya calon-calon pemimpin ini. Dari ini, saya nggak masalah kalau Bapak Ibu sekarang berangkat dari zero gitu ya, dari nol. Tapi selesai harus jadi hero gitu, jadi pahlawan, jadi sudah jadi seseorang. Mungkin sekarang masih ulang gitu ya, tapi nanti sudah harus jadi kupu-kupu seperti itu. Nah pelatihan guru penggerak itu seperti itu, dan ini sudah hampir semua lini sudah tahu tentang program ini dan menantikan kapan kabupatennya dapat giliran gitu. Karena tidak semua, ini bersyukur nih Pak ya, Kepala Dinas tadi ngobrol di luar, bersyukur bahwa Katingan itu dapat jatah yang tatap muka, sehingga Bapak Ibu tidak lagi repot dengan mencari sinyal gitu. Karena kalau yang angkatan 1 sampai 4 itu ada beberapa yang harus cari sinyal, naik pohon lah kemana gitu. Kasihan sekali kalau melihat ada yang harus nyebrang dulu sehingga harus mencari sinyal. Ini masih pertama kali ya untuk yang tatap muka ini pertama kali. Jadi kami belum ada angkatan yang lulus untuk tatap muka karena memang baru pertama kali. Alhamdulillah saya dan Bu Isti ini yang ditugaskan ke sini, dan ternyata tidak seserem yang dibayangkan sebelumnya. Jadi sebenarnya itu dari takut ini dari OTGT apa yang gitu dan sebagainya. Terus saya gini, saya perasaan pernah ke Kalteng, saya pernah ke Sampit, saya pernah ke Pangkalan Bun Darat, dan menurut saya nggak ada apa gitu. Jadi menurut saya ya aman-aman aja. Saya ke Sampit pun berani waktu itu, padahal baru setahun atau 2 tahun setelah pasca peristiwa itu. Terus saya ke sana itu aman-aman aja. Saya waktu itu masih pelatih seminar pembelajaran tematik untuk guru SD sekecamatan Sampit, aman-aman aja gitu. Sampai Pangkalan Bun Darat jauh sekali itu, berapa jam? 6 jam ya dari kalau ke Sampitnya. Nah jadi itu Ibu dan Bapak, untuk hari ini khusus kita baru seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1 ini Bapak Ibu kita verifikasi dokumen asli. Jadi kan Bapak Ibu sudah ngirim tuh dokumennya, tapi kan masih fotokopi yang kami terima ya. Kami akan verifikasi dengan dokumen asli, kemudian kami akan scan. Karena seharusnya Bapak Ibu yang mengupload dokumen tersebut, tetapi karena ini sudah dianggap kelompok daerah khusus, itu dianggap nggak ada jaringan internet gitu. Jadi kami akan membantu mengupload dokumen tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini benar-benar tidak lupa membawa dokumen ijazah asli dan KTP. Jadi nanti akan di-scan oleh panitia yang ada di belakang. Nanti
Bapak Ibu akan diminta mengumpulkan, kemudian nanti akan di-scan untuk dicek verifikasi dokumen keasliannya dengan yang fotokopian. Kemudian yang kedua, hari ini seleksi tahap 1 untuk IC atau uraian. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu akan mengisi seperti ujian ya, seperti ujian. Bapak Ibu akan mengisi menjawab pertanyaan-pertanyaan ada di situ. Ada 18 pertanyaan. Waktunya 1,5 jam. Jadi waktunya 90 menit untuk menjawab 18 pertanyaan. Pertanyaannya nggak perlu bukan hafalan Bapak Ibu, bukan pertanyaan tentang materi yang harus Bapak Ibu gimana ini zaman masa kuliah nggak ada. Pertanyaannya adalah apa yang sudah Bapak Ibu alami. Jadi menceritakan pengalaman. Jadi cerita pengalaman. Nanti sedikit akan dibahas oleh Mbak Isti yang tentang IC, supaya Bapak Ibu punya gambaran mengisinya bagaimana. Tapi nggak boleh setuju, nggak masalah, gitu. Nggak boleh short answer, nggak boleh jawaban singkat Bapak Ibu. Iya nggak apa-apa, nggak boleh irit. Nah di sini nggak boleh irit kayak jawaban WA itu kita panjang lebar jawabannya iya. Itu kan capek ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada di situ minimal karakter atau minimal berapa kata yang harus Bapak Ibu atau berapa huruf ya harus Bapak Ibu. Walaupun nggak perlu dihitung lah ya. Tapi di situ sudah ada kotak-kotaknya ya Bapak Ibu. Jadi nanti pertanyaan terus ada kotak untuk jawaban. Tidak dipenuhi lah. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa bercerita lebih banyak, kurang, Bapak Ibu boleh minta kertas. Nanti akan kami berikan tambahan kertas, kemudian di kertas itu tulis tambahan jawaban berapa gitu kan Bapak Ibu. Karena di lembar soal itu hanya sedikit juga ya, apa tempatnya. Apalagi waktu saya bisa besar dulu ya, sedikit aja udah penuh. Ada lagi kecil-kecil. Kalau bisa tulisannya yang sedikit rapi lah itu. Kalau biasanya nggak rapi, yang ini dirapikan gitu karena itu nanti akan dikoreksi oleh asesor. Jadi yang mengoreksi dengan saya. Jadi kami itu di guru penggerak itu ada status asesor. Itu di luar kami. Asesor itu yang menyeleksi. Kami itu fasilitator. Nah, untuk asesor nanti setelah jawaban Bapak Ibu ini ditulis, kami akan bawa pulang, nanti akan dikoreksi oleh asesor. Dari 50 orang nanti akan terseleksi mungkin tidak semuanya. Jadi dari seleksi tahap 1 itu bisa jadi gugur beberapa di tahap 1. Nah, bisa jadi tinggal 40 misalkan ya. Tinggal 40 nanti diundang lagi yang lulus tahap 1 untuk ikut tahap 2. Tahap 2 adalah Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar. Seolah-olah di depan muridnya kemudian mengajar gitu. Bisa jadi muridnya adalah nanti teman-teman yang ikut seleksi juga harus mengajar. Mengajarnya hanya 15 menit. Tapi 15 menit itu sudah komplit ya. Jadi ada persepsi, ada pendahuluan, ada inti dan ada penutup. Walaupun tidak lengkap, tetapi Bapak Ibu bisa misalkan gini. Persepsi, ya udah diajak misalkan materinya tentang apa transportasi, ya udah diajak aja nyanyi lagu ala transportasi, misalkan naik becak atau lagu yang lain, kapal api misalnya seperti itu. Nah setelah itu baru masuk materi, Bapak Ibu tolong diperhatikan bahwa untuk simulasi mengajar itu yang bagus adalah apabila siswanya yang aktif dan gurunya yang pintar main sulap. Paham ya, guru pintar main sulap itu gurunya yang atraktif, siswanya yang promo gitu. Itu berarti gurunya yang pintar tapi muridnya nggak pintar gitu. Nah, yang siswa aktif adalah mengajak siswanya untuk aktif bertanya atau mempraktekkan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian yang terakhir setelah itu penutupnya Bapak Ibu bisa. Yuk kita sekarang coba apa yang kita pelajari itu Bapak Ibu bisa menggunakan tanya jawab singkat. Karena waktunya 15 menit. Atau refleksi. Hari ini senang nggak pembelajarannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu yang untuk simulasi mengajar tahap 2 itu plus wawancara. Jadi nanti selain seleksi mengajar juga ada wawancara. Dari situ Bapak Ibu maka akan kami ambil 20 orang saja yang lolos untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi 20 orang itulah yang nanti akan kami bina untuk dalam program ini sampai selesai. Jadi dari 50 ini hanya 20 orang yang akan lolos. Disiapkan
sebaik-baiknya Bapak Ibu untuk kegiatan tersebut sampai tahun depan ya. Jadi pelaksanaannya masih tahun depan. Untuk pengumumannya mungkin akhir, nanti akan saya jelaskan secara detail di sosialisasi. Itu Bapak Ibu, insya Allah untuk biaya semuanya akan ditanggung oleh DIPA, TKPK ITS baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi di sini sebenarnya adalah kami bekerja sama dengan dinas untuk tempat penyediaan guru-guru yang akan menjadi calon guru bergerak daerah. Itu saja Bapak laporannya. Mohon maaf atas panjang penjelasannya supaya Bapak Ibu guru yang ada di sini punya gambaran singkat apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka kerjakan nanti. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.